Mungkin memang untuk segi penghasilan dari pertanian warga transmigrasi khususnya di SP6 Tanjung Buka dan SP5 ya, mungkin yang Tanjung Buka khususnya ini memang sedikit mengalami penurunan peningkatan penghasilan, Bang. Ini karena memang ada keterlambatan masuk pupuk dan mungkin kondisi alam yang kurang begitu bersahabat, juga banyaknya pasang besar dan curah hujan yang tinggi, Bang. Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Saat ini saya sedang belusuan ke lokasi transmigrasi yang ada di SP6. SP6 atau Satuan Pemukiman 6 lokasi transmigrasi yang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Jadi kondisinya seperti ini Sobat Survivor. Lokasi transmigrasi yang dibuka beberapa tahun yang lalu. Tepatnya nanti akan kita dapatkan infonya dari salah satu warga trans yang ada di sini. Jadi seiring perkembangan waktu, lokasi trans ini kemudian sudah mulai tumbuh tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh warga di sini Sobat Survivor. Jadi lokasi ini disebut dengan Jalan Jogja karena masyarakatnya kebanyakan dari penerimaan Yogyakarta. Ini menarik untuk kita bisa meliput warga Jogja yang kemudian sudah bermukim di lokasi ini. Kebetulan warga Jogja atau mantan warga Jogja yang saat ini menjadi warga Kalimantan Utara, ini yang kita kunjungi adalah Mbah Mariono yang merupakan pengusaha transportasi air alias perahu klotok, perahu kecil. Jadi inilah rumah Mbah Mariono. Berasal dari Yogyakarta, tepatnya dari daerah Gunung Kidul. Kita berjumpa dengan beliau dan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mbah Mariono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbah? Sehat, Bang. Ini sudah berapa tahun kita tidak ketemu ini? Pas ini 1 tahun, kebetulan ini tahun kemarin nih kesini sampainya, sekarang Iya, ini kesini sama lagi. teman-teman kemarin ya. Waktu itu sama Mas Petrok, Mas Bejo ya. Dan saat ini kita di rumah Mbah Mariono. Asal Gunung Kidul. Gunung Kidul. Wonosari Gunung Kidul. Monggo pinara. Siap. Wah, ini saya minum kopi. Ngopi dulu, masih hangat. Masih hangat. Panas. Kopi luwak. Luwak, wet kopi. Oke, gimana perkembangan setelah setahun kita nggak ketemu nih, Mbah? Ya alhamdulillah ya, perkembangannya bagus lah ya, alhamdulillah baiklah. Dari segi apanya dulu ini? Dari berbagai segi gitu. Dari segi usaha dan Segi sebagainya. usaha, ya. Dari segi usaha ya alhamdulillah Bang. Sampai sekarang masih saya tekuni, saya geluti ya, karena masih menjanjikan perekonomian yang lumayan, jadi masih tetap saya tekuni. Ya, Mbah Mariono asal Gunung Kidul kemarin, Mbah. Gunung Kidul, betul. Ya, Gunung Halo, Kidul. dulur Gunung Kidul. Sehat selalu ya. Ada Pak Domo yang selalu menyimak ini. Kapan nih konten dari Gunung Kidul? Nah, ini kita munculkan. Oh iya, juga terima kasih nanti yang nonton, karena kemarin juga ada yang nonton video saya menanyakan kapan ketemu lagi sama Bang Ripal Asian Survivor, katanya nah ketemu. Iya. Dan hari ini kayaknya masih capek banget ya, habis nunggangi perahu tadi Baru saja nyampein tadi ya, dari kota. dari kota biasa. Itu aktivitasnya panjenengan setiap hari atau gimana? Iya, setiap hari aktivitas saya memang seperti itu ya. Jadi mencari rezeki dengan mengadang-adang. Jadi orang Jawa bilang ya, pokoknya asal jalan lah. Maupun yang sudah janji ataupun yang belum, pokoknya kita jalan, saya dapatnya rezeki, begitulah setiap harinya. Ya, memang dalam beberapa minggu yang lalu ya, saya sempat bikin janji kita mau ke salah satu lokasi satuan pemukiman di sini yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor, itu SP6B. di SP6B. Iya. Jadi harus naik perahu lagi. Iya, Bang. Jadi Berapa menit itu? kalau dari sini, dari rumah sini ke tujuan itu mungkin sekitar 20-an menit saja. Sedikit gambaran Pak, dari lokasi Bapak tempat tinggal ini ke pusat kota ini berapa menit kalau naik sepeda motor? Nah, kalau naik sepeda motor yang biasa teman-teman dengan cuaca yang bagus dan motor sehat itu 20 menit saja sampai ke kota. Kalau kita menggunakan perahu kurang lebih 1 jam. Ya, jadi memang lebih lama naik. Lebih lama naik
perahu. Perahu ya. Karena harus belok-belok mengikuti Iya. jalur kanal buatan ya. Kanal buatan dan kecepatannya pun beda bang, Iya. tidak seperti kecepatan naik motor mungkin. Ya ini sedikit apa namanya, mungkin penjelasan dari Mbah Mariono. Sepanjang perjalanan tadi saya melihat baik itu perkebunan warga, terus juga apa namanya kondisi warga yang sepertinya dalam beberapa 1 tahun belakangan ini kayaknya lesu gitu ya. Kenapa itu? Ada apa gerangan? Oh iya, mungkin memang untuk segi penghasilan dari pertanian warga transmigrasi khususnya di SP6 Tanjung Buka dan SP5 ya, mungkin yang Tanjung Buka khususnya ini memang sedikit mengalami penurunan peningkatan penghasilan bang. Ini karena memang ada keterlambatan masuk pupuk dan mungkin kondisi alam yang kurang begitu bersahabat, juga banyaknya pasang besar dan curah hujan yang tinggi bang. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi Iya. ini yang menjadi kekhawatiran saya karena kita sedang menyambut resesi global di tahun 2023. Ini kayaknya yang kita tonton mungkin selama ini nggak sampai sejauh itu, tapi Ya, kita betul, mesti harus tahu gitu ya. Sebenarnya yang paling aman itu adalah warga petani seperti kita yang sebenarnya dari segi segala kebutuhan sebenarnya bisa dicukupi dari pekarangan kita Karangan sendiri. ya, betul. Cuman masalahnya dengan kondisi yang saya jumpai dalam 1 tahun, setelah 1 tahun nggak berkunjung ke sini, wah ini bisa menjadi masalah baru gitu ya. Apalagi kalau kita dengar kemarin inflasi cukup tinggi di Tanjung Selor ya, cukup tinggi. Jadi, wah berat lah. Kalau pembahasannya kayak gini nggak nyampe lah. Kita bahasnya yang ringan-ringan dulu nih. Yang Kalau ya Mbah Mariono, Kabupaten nanti gimana? Mbah Mariono, Iya, ini usaha perahu sejauh ini gimana? Apakah terasa ada perubahan gitu mungkin dari permintaan pelanggan yang mungkin tidak seintens dulu mengirim logistik dari kota ke lokasi transmigrasi atau seperti apa? Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus dan kapasitas saya bang ya. Iya. Betul. Ya, jadi kebetulan memang dengan adanya sedikit keterhambatan dari penghasilan petani ini, ya alhamdulillah berkah tersendiri bagi saya ya. Jadi kebetulan saya ini, pokoknya saya tekuni setiap hari saya jalan. Terus kebetulan di tempat-tempat lain ini kan banyak yang memperhitungkan daripada saya jalan nggak dapat saya istirahatkan begitu. Jadi kadang di tempat-tempat lain itu daerah-daerah SP-SP lain itu kebetulan sering ketemu dengan saya, dan otomatis saya tarik aja bang begitu. Mereka kadang sering beli material, sering beli ini beli itu. Jadi karena tidak ada mungkin di tempat lain itu yang jalan, otomatis jasa saya yang dipakai bang. Nah, Bahkan sampai SP5, SP3, SP4, SP5, 5A sampai SP6, bahkan SP6B itu. Alhamdulillah. Artinya dengan sedikitnya pengguna yang sama semakin banyak permintaan gitu ya. Iya, betul. Baik. Sementara Pak Mariono kan punya lahan transmigrasi juga gitu. Kemarin sempat mengusahakan apa? Bawang daun ya. Bawang daun. Dan kalau saya perhatikan sekarang fokusnya malah ke arah tanaman-tanaman jangka panjang ya. Iya, betul. Gimana itu? Boleh sedikit penjelasan? Iya, karena memang dengan keadaan saya sendiri sebagai pelaku usaha yang tidak bisa aktif di kebun, otomatis untuk tanaman jangka pendek yang butuh perawatan intens kurang bisa maksimal saya. Survival kurang bisa maksimal, otomatis saya memikirkan apa yang bisa saya sambil lah bahasa Jawa nih kan. Jadi bisa sambil menyelam ya, minum susu lah. Kalau menurut jenengan, tetangga jenengan kan kebetulan ini masuk ke Gang Jogja ya. Ini Betul. Gang Jogja di mana masyarakatnya itu ada dari Gunung Kidul, Bantul. Sini ada dari daerah Sleman juga. Ya, kebetulan yang di SP6 Tanjung Buka ini untuk warganya itu Jogja komplit bang. Jadi 50 kakak itu komplit, mau dari Kodia, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul ada semua. Jadi kalau punya saudara yang dari Jogja di sini ada semua ini. Lengkap semua ya. Lengkap. Jadi gimana? Apa kayak terasa nggak membanding ke? Kok kalau kayak gini kayak penghidupannya susah pupuk, tanaman juga susah tumbuh, terus juga apa namanya?
tanaman juga butuh olah tanah yang tepat, ya mending tak balik ke Jogja wae. Ada nggak yang akhirnya memilih keputusan seperti itu? Ya, kalau sementara ini yang sudah dijalani di tahun-tahun terakhir ini ya, walaupun dibanding-bandingin sayang-sayang ini orang mesti kalah bang. Jadi tetap mampu bertahan. Kalau dulu mungkin dari awal ya mungkin karena orang Kran ini kan bahasanya dengan kata-kata wirang dan kurang ya, mungkin kok saya lebih kayaknya malu sih di sini kok begini keadaan, mending saya balik ke Jogja kan begitu. Ada juga Ada yang ya begitu. awal-awal gitu ya. Tapi Mungkin kalau sekarang ya banyak yang menyesal lah sudah pulang itu rata-rata. oh yang pulang malah menyesal ya. Ya apalagi sering nonton video Asian Survivor ini. Bahwa sebenarnya perkembangan bahwa lokasi transmigrasi itu dinamis ya, artinya akan selalu ada perkembangan dengan seiring bertambahnya pendapatan warga. Seperti kayak Mbah Mariono ketika dari awal menanam kelapa misalnya, maka sudah mulai panen saat ini gitu. Iya betul. Terus juga menanam tanaman-tanaman buah, tanaman ini kan bisa sambil disambi dibawa ke kota. Ini kayaknya ada yang mau Ntar ya kita. Nah, ada tamunya Mbah Mariono nih kebetulan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi di sini Sobat Survivor. Memang masih banyak perjuangan, namun tentu perkembangannya itu semakin terasa, terutama ke depan ini ya sudah ada listriknya. Di jalan sebelah sana itu sudah mulai ada listriknya. Dan kebetulan usaha Mbah Mariono sendirinya adalah sebagai operator perahu ya. Jadi ini adalah artefak peninggalan Mbah Mariono, perahu-perahu yang digunakan oleh beliau selama ini. Tuh perahu-perahunya. Oke. Jadi Mbah Mariono di sini tinggal sudah berapa lama, Mbah? Saya sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun ya. 7 tahun. Luar biasa. Hampir sewindu bang. Hampir sewindu. Kalah sama. Perkembangan yang paling kerasa itu dari apa nih? Warga-warganya, Ya. rumah panjenengan. Kalau di sini perkembangan yang paling terasa yaitu masalah ketentraman bang. Jadi tentunya di sini itu tidak seperti daerah-daerah maju ya. Jadi kan daerah masih berkembang ya. Jadi nggak bisa maju. Untuk kenyamanan kerusuhan bidang kriminal itu masih harapnya ya jangan sampai lah, jarang lah terdengar gitu ya. Ya, kalau seperti pertaniannya dibanding dengan awal-awal masuk, apa yang sudah mulai terlihat perkembangan? Wah itu bang, itu bagus tuh. Kalau masalah pertanian, mau dulu di awal masuk itu kan sangat sulit menanam, belum bisa mengendalikan air karena tanggul belum ada. Sekarang tanggul sudah ada keliling, jadi memudahkan kami ini untuk menanam. Jadi saya pun sendiri baru bisa mengendalikan air berarti sekitar 7 tahun ya, 4 tahunan lah itu di sini baru air itu bisa diatasi, baru bisa menanam. Hebat ya Mbah Mariono dan kawan-kawan jadi pengendali air di sini. Oh iya tuh. Luar biasa. Mbah, saya melihat tanamannya ini lebih banyak ke tanaman jangka panjang ya. Iya, karena mungkin disesuaikan dengan aktivitas Mbah juga yang lebih banyak bekerja di bidang transportasi gitu ya. Transportasi air, karena memang dalam sebuah komunitas mungkin tidak semuanya petani, ada pedagang, ada pemimpin agama, ada transporter, ada YouTuber juga. Iya. Tapi tetap untuk lahan tetap terawat ya. Maksudnya untuk tanaman jangka panjang. Ya, alhamdulillah ada bang. Kalau di belakang seperti yang kita setiap minggunya dipanen pun ada, walaupun sedikit ada pisang, jantung pisang itu, tapi sedikit-sedikit kita udah adalah panen. Pisangnya juga ya. Pisang-pisang. Seperti ini kan kalau musim ya juga laku. Buah-buahannya gitu ya. Oke, baik Mbah. Jadi kita bisa mengajak saya untuk keliling-keliling dulu di sini, melihat-lihat lokasi. Siap. Mau kemana ayo kita? Kemana aja? Ini ada jualannya ini aman aja Mbah, ditaruh begini Mbah, aman aja. Jualan di sini nih aman ini. Nah, sebentar lagi nyonyanya pulang. Oh gitu. Kita tunggu aja nyonyanya pulang dulu kalau gitu. Enggak apa-apa. Masih selawatan di sana kan? Oh iya. Masih anu. Jadi apa? Wiritan, yasinan. Kita ke belakang boleh jalan-jalan? Boleh. Ayo. Nanti kita lihat di belakang. Di depannya juga. Asal jangan kaget nanti kalau jalan ke belakang. Apa itu? Ada ular. Iya. Sobat Survivor, jadi rumah Mbah Mariono ini sekilas ini pendek ya. Ini rumah transmigrasi.
Nah, sisanya ke belakang ini itu udah ditambahkan atau di-upgrade ya. Jadi nambahnya tuh ke belakang. Luar biasa rumah Mbah Mariono ini. Jadi ditambah ke belakang ini dengan ukuran jauh lebih besar dari rumah aslinya. Nah, ini ada daun salam. Cuman ke belakang memang tanamannya belum banyak, Sobat Survivor. Jadi inilah rumah transmigrasi 7 tahun transmigrasi SP6A yang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman, seiring dengan perkembangan kabupaten ini ke depan. Dan Sobat Survivor, ke depan ini kayak sepertinya akan dibuat sawah itu ya sebelah sana. Jadi kita lihat dari sini aja, Mbah. Jadi mungkin ada pesan-pesan, Mbah, untuk apa ini, untuk sesama transmigran di sini apa kira-kira? Oh ya, kalau pesannya untuk sesama transmigran ya, mari kita jalin kerukunan, silaturahmi yang baik, kita jalin kerjasamanya supaya sama-sama di sini kita bahagia, senang, berkelanjutan, tetap terus akur sampai ya beranak cucu lah nanti di sini. Jadi jangan memikirkan pecah belahan ataupun nanti yang menyebabkan kita ini nggak kompak di sini dan pada berpulangan. Siap kalau gitu. Baik, jadi itu aja mungkin konten dari kita pada sore hari ini di rumah Mbah Mariono, warga transmigran asal Yogyakarta yang saat ini sudah menjadi warga Kalimantan Utara, warga transmigran SP6 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Semoga video ini menjadi penyemangat Anda yang kebetulan punya lokasi yang kurang lebih mirip, medannya sama, yaitu lahan rawa awalnya yang kemudian disulap menjadi pemukiman transmigrasi. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.